Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu saya persilakan untuk bangkit berdiri. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang merenungkannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan Kristus, Tuhan kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Jemaat Tuhan yang terkasih, banyak hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kesehatan, kekuatan, bahkan kesempatan di mana hari ini kita boleh datang beribadah kepadanya, itu semua hanya karena anugerah dari Tuhan. Mari sebagai ungkapan syukur kita menaikkan pujian syukur kita, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu,
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita akan sama-sama membacakan bacaan bertanggapan kita yang terambil dari KPPK nomor 15 halaman 705. Bermazmur kepada Allah. Marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhias kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Bersama-sama, di hadapan Tuhan sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Mari bersama-sama kita menghadap Tuhan di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami jemaat-Mu pada pagi hari ini datang mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk tuntunan Tuhan, bahkan kesempatan di mana kami boleh datang beribadah kepadamu. Di tengah pandemik, di tengah keterbatasan, kami terus bersyukur dan bersuka cita Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, hari ini kami datang Tuhan dengan hati, dengan penuh kesungguhan hati kami datang menyembah-Mu. Dan biarlah Engkau melayakan kami. Dan ampunilah dosa kami Tuhan, agar ketika setiap pujian yang kami bawakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah Engkau yang memberkati setiap kami, berkati hati dan pikiran kami Tuhan. Hanya ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Hidup benar dan hidup bijak di tengah dunia yang penuh dosa tidaklah mudah. Banyak tantangan dan godaan yang membuat kita dapat jatuh di dalam dosa, bahkan dapat membuat kita menjauh dari Tuhan. Namun hanya oleh kasih Tuhan dan darah-Nya yang telah menebus kita, yang terus memampukan kita untuk hidup benar dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mari bersama-sama dengan penuh sukacita, kita naikkan pujian KPPK 172, Hanyalah Darahnya Yesus. Dihapus hanya oleh darah Yesus, aku disempurnakan hanya oleh darah Yesus, darahnya yang kudus membasuh dosaku.
dosaku, tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus, darahnya yang kudus, membasuh dosaku, tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Ketika kita diselamatkan, Roh Kudus memampukan kita untuk terus bertumbuh sesuai dengan firman-Nya. Hidup bijak dan menjadi berkat adalah buah dari pertobatan kita. Oleh karena itu, selayaknya kita tidak henti-hentinya untuk memuji Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan. Mari Bapak Ibu, dengan penuh sukacita, kita nyanyikan pujian KPPK 68, Terpujilah Nama Yesus. Terpujilah nama Yesus, malaikat bersujud, sembahkan mahkota
Bapak Ibu, kita bersyukur kita memiliki Allah yang sangat mengasihi kita. Sudah seharusnya kita terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap pergumulan hidup kita. Tiba saatnya kita akan membawakan doa syafaat kita, namun sebelum itu mari kita siapkan hati kita. Kita mau menaikkan pujian Yesus yang kuandalkan. Jiwaku menantikanmu, ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya kau yang kuandalkan. Adapun beberapa pokok doa yang sama-sama akan kita bawakan. Yang pertama, kita berdoa untuk keamanan global di era pandemi COVID-19, kiranya tidak menimbulkan kepanikan saja, tetapi menjadi momen bagi anak-anak Tuhan untuk berdoa dan mencari kehendak Tuhan. Kita juga berdoa untuk stabilitas ekonomi dan kecukupan kebutuhan masyarakat Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Kiranya gereja terus dapat memberi kontribusi bagi bangsa dan negara. Kita juga berdoa untuk upaya pemerintah Indonesia meneliti dan menemukan vaksin yang dapat mengatasi bahaya dari virus COVID-19. Kemudian kita juga berdoa untuk generasi pelajar di Indonesia, kiranya tetap memiliki komitmen dan kedisiplinan untuk meraih prestasi dan mempersiapkan diri sebagai generasi penerus bagi bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, kita berdoa untuk keluarga jemaat Tuhan di GKKA Jemaat Tarakan yang terkena dampak COVID-19, kiranya kepala keluarga diberi kepedulian untuk menjaga dan mengarahkan keluarga, supaya memiliki persekutuan yang erat dengan Allah. Mari bersama-sama kita siapkan hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami datang dengan kesungguhan hati, kami datang membawa beberapa pergumulan doa kami. Tuhan, kami berdoa secara khusus di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, terutama untuk keamanan global yang ada. Tuhan berkati setiap respon masyarakat agar di tengah keamanan global sekarang, masyarakat memiliki respon hati yang benar, terus menjadi masyarakat yang mengandalkan Tuhan
dan terus menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan terus menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk stabilitas ekonomi Tuhan yang ada. Biarlah Engkau memberkati agar biarlah stabilitas ekonomi dapat berjalan dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan setiap masyarakat. Bahkan kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk gereja-gereja yang ada agar boleh terus menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan di tengah COVID-19 yang terjadi. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Kiranya Engkau terus memberikan kekuatan, hikmat agar di tengah pandemik yang terjadi terus ada peneliti-peneliti dan ilmuwan yang boleh membantu menemukan vaksin dan biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk pembelajaran di awal ini Tuhan. Engkau memberkati untuk setiap anak-anak yang ada di dalam sekolah. Agar biarlah Engkau memberkati, berikan hikmat, kekuatan, semangat. Agar generasi pelajar yang ada di Indonesia boleh terus mempelajari dan juga terus menjadi anak-anak yang bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawab mereka untuk terus belajar. Bapa, kami juga tidak lupa berdoa untuk keluarga-keluarga yang ada di jemaat GKKA ini Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap jemaat-Mu yang boleh Tuhan izinkan untuk mengalami dampak dari COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Engkau memberikan penghiburan, kekuatan, agar di tengah hal-hal yang boleh Engkau izinkan berikan, mereka terus mengandalkan Tuhan. Bahkan setiap kepala keluarga Tuhan, biarlah Engkau juga memberikan hikmat, agar biar boleh terus memimpin, menjaga setiap keluarga untuk boleh terus bersekutu dengan Tuhan. Kami menyerahkan doa-doa kami ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang menjawabnya seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita akan memberikan persembahan kita nyanyikan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki.
untuk doa persembahan dengan penuh kasih minta kesediaan Ibu Lucy untuk membawakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk anugerah penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita, kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan, biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pelebaran pekerjaan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Inilah persembahan kami hanya di dalam nama-Mu. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk bisa menerima berkat berupa kebenaran firman-Nya. Mari kita sama-sama naikkan pujian Aku Mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh penginjil Nisma. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur jikalau pada pagi hari ini kita kembali dapat memuliakan Tuhan, bahkan terlebih kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami datang di hadapan-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan membaca merenungkan kebenaran firman-Mu.
Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk dapat mengerti, memahami kebenaran firman-Mu itu, bahkan melakukannya. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan kita ambil di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 hingga ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, pujian-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ayat 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hidup bijak di akhir zaman. Hidup bijak di akhir zaman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa orang bijaksanalah yang akan kuat, yang akan bertahan ketika badai kehidupan datang menimpa kita. Melihat bagaimana di akhir-akhir ini begitu banyak bencana, begitu banyak kesulitan yang tiba-tiba datang di dalam kehidupan kita, yang tiba-tiba datang di negara kita. Contohnya, bencana saat ini yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita minta, yaitu COVID-19, virus corona yang begitu mengerikan, yang begitu menakutkan, sehingga sampai saat ini hal ini juga belum berhenti. Dan kita semua orang yang masih terus dalam keadaan takut, kita masih cemas, khawatir, gelisah, dan lain sebagainya. Mau keluar takut, mau pergi kerja takut. Terkadang hal ini membuat kita selalu menjadi resah dan gelisah. Nah, barusan ini kalau kita melihat di berita, terjadi bencana yang terjadi di Masamba, Sulawesi Selatan. Tiba-tiba banjir yang menghancurkan banyak rumah, yang menewaskan banyak orang. Hal ini tidak pernah kita minta. Tiba-tiba datang, bencana ini tiba-tiba datang. Bapak Ibu, bencana dan kesulitan adalah badai yang menerpa kehidupan manusia. Terkadang manusia tidak mampu untuk menghadapi bencana ini. Tetapi hanya orang yang hidup bijaksanalah dijamin akan tetap kuat, mampu dan bertahan dalam menghadapi setiap bencana dan kesulitan yang sedang menerpanya. Nah, tanda-tanda zaman sudah membuktikan kepada kita di mana datangnya masa-masa sukar di dalam kehidupan manusia. Ini sudah kita alami. Bencana alam di sana sini. Beberapa tahun di Palu musnah dengan begitunya. Virus corona yang juga belum kunjung pulih. Banjir barusan yang menerpa Sulawesi.
perang, keributan, kekacauan di sana sini, gereja pecah, gereja ribut dan lain sebagainya. Tanpa kita sadari, sebenarnya kita sudah mengalami akhir zaman. Nah, untuk menang di dalam keadaan dunia ini, dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, maka kita perlu untuk memiliki, untuk menjalani kehidupan ini dengan hikmat dan bijaksana, yaitu sesuai dengan tuntunan kepada kita melalui tuntunan firman Tuhan. Tentunya tidak mudah untuk kita dapat hidup bijaksana, tetapi di dalam kehidupan dunia hari-hari ini justru bukan semakin baik, tetapi hari-hari ini semakin jahat. Hari-hari ini semakin sulit. Dunia menawarkan segala daya tarik yang menjanjikan, tetapi ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Nah, di dalam keadaan dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menjadi anak Tuhan yang bijak di dalam menghadapi akhir zaman ini. Lalu, bagaimana kita dapat memiliki kehidupan yang bijak itu? Pertama, kalau kita membaca di dalam ayat 15, di sana dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi orang arif. Mari kita memperhatikan dengan seksama bagaimana tentang kehidupan kita di dalam dunia ini. Kenyataannya banyak orang lebih cenderung, lebih suka, lebih senang dan hobi memperhatikan orang lain daripada memperhatikan diri sendiri. Benar enggak Bapak Ibu? Ayo kita jujur. Mana yang lebih dan suka kita perhatikan, memperhatikan orang lain atau memperhatikan diri sendiri? Maaf, apalagi para wanita atau ibu-ibu. Oh, senang sekali kalau memperhatikan orang lain. Mending kalau memperhatikan yang baik, tetapi ini hal yang negatif. Misalnya, memperhatikan rumah tangga orang. Oh, suaminya begini, istrinya begini, anaknya begini dan lain sebagainya. Beginilah, begitulah. Memperhatikan kesalahan orang lain, membicarakan kekurangan orang lain. Pokoknya lebih cenderung memperhatikan kekurangan, kejelekan, kebusukan daripada orang lain, daripada dia melihat kepada dirinya sendiri. Lupa melihat dirinya ini bagaimana. Lupa melihat kekurangannya, kelemahannya, kesalahannya. Tetapi lebih cenderung untuk melihat kejelekan, kebusukan orang lain. Nah, Bapak Ibu, kita harus menyadari firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada kita agar kita dapat memperhatikan hidup kita ini dengan seksama. Kita memperhatikan bagaimana pikiran kita, bagaimana tentang tutur kata kita, bagaimana tentang perbuatan kita, lalu bagaimana kita bersikap. Sebagai anak Tuhan, kita harus rela untuk mau dibentuk. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal tidak mau merubah. Orang bebal tidak mau dirubah. Tetapi kita harus menjadi orang arif.
orang yang mau belajar dari kesalahannya, orang yang mau diubah, orang yang mau dibentuk oleh Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita ditegur oleh firman Tuhan, justru seharusnya kita berterima kasih kepada Tuhan. Itulah tanda cinta kasih Tuhan kepada kita. Tetapi ketika firman Tuhan menegur, kita marah-marah, kita kecewa. Kita mengatakan hamba Tuhan itu menyindir saya. Saudara seiman saya tidak suka sama saya. Kita marah sama hamba Tuhan, marah sama gereja, marah sama saudara seiman. Justru tidak demikian. Tetapi ketika firman itu menegur kita, disitulah Tuhan menunjukkan cinta kasih sayangnya kepada setiap kita. Tetapi seringkali kita tidak pernah mau diubah. Kita tidak pernah mau menerima teguran yang mungkin menyakitkan kita. Ingat, ketika orang tua mendidik kita, mungkin didikan orang tua itu sakit, tetapi sesungguhnya semuanya itu agar kita menjadi disiplin. Atau kita sebagai orang tua, ketika kita mendidik anak kita, mungkin kita memberikan suatu disiplin yang tinggi. Mungkin anak kita akan rasanya sakit dan lain sebagainya. Tetapi tujuan kita mendidik anak itu adalah agar anak kita menjadi anak-anak yang disiplin, menjadi anak-anak yang baik. Tapi untuk mendisiplinkan itu ada banyak risiko yang akan kita hadapi. Tetapi kita ingat, firman Tuhan itu untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, mari buka hati untuk rela dibentuk oleh Tuhan, sekalipun hal itu sakit. Bagaimana kita dapat memiliki kehidupan yang bijaksana? Di dalam ayat 16 dikatakan, pergunakanlah waktu dengan baik. Ada semboyan yang mengatakan, waktu adalah uang. Betapa pentingnya, betapa berharganya waktu itu. Waktu itu adalah kehidupan. Memboroskan waktu berarti memboroskan kehidupan itu sendiri. Ada juga orang yang sampai waktunya itu tidak cukup. 24 jam tidak cukup, masih kurang. Sibuk. Mungkin karena usahanya atau sibuk dengan hal-hal duniawi ini. Sehingga suatu ketika ditanya, Pak atau Ibu, kemana? Sudah lama kok tidak kelihatan di gereja. Aduh, sibuk. Tidak ada waktu. Itu jawabannya. Tidak ada waktu. Nah, sekarang ini terutama gereja kita. Gereja kita belum buka untuk ibadah bersama-sama. Sekarang kenapa gereja belum dibuka? Ditanya, rindu sih ke gereja, rindu sih ketemu saudara-saudara seiman. Dulu sebelum ke gereja, sebelum corona, gereja setiap minggu dibuka, Kamis ada persekutuan dan lain sebagainya. Tapi tidak mau juga datang ke gereja. Ketika ditanya, tidak ada waktu. Nah, Bapak Ibu, sangat penting bagi kita menggunakan setiap waktu itu dengan baik. Menggunakan waktu itu dengan bijak. Menggunakan waktu itu dengan efektif. Untuk tujuan kekekalan. Dan bukan untuk kesia-siaan. Waktu kita
dengan hal-hal kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Bukan kita habiskan untuk hal yang sia-sia yang ada di dalam dunia ini. Bukan waktu kita habiskan dengan nonton sinetron sampai 4-5 jam. Waktu kita bukan kita habiskan untuk pegang HP seharian semalaman. Waktu kita bukan kita pakai untuk gosip sana, gosip sini. Waktu kita pakai bukan kita untuk pakai untuk hal yang sia-sia yang tidak ada gunanya ini. Ingat, pergunakan waktu kita untuk hal-hal kekekalan. Kita juga harus mengingat Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita atas setiap waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana dengan kita pada saat ini? Sudahkah kita menggunakan waktu kita dengan baik? Kita menggunakan waktu kita dengan efektif untuk kekekalan? Atau kita menggunakan waktu, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sia-sia di dalam dunia ini? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk dapat memiliki hidup yang bijaksana di akhir zaman ini, di ayat 17 sampai 18 dikatakan, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Untuk mengerti kehendak Tuhan tidak mudah. Orang yang selalu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus pasti akan mengerti kehendak Tuhan. Kita pun harus terus-menerus memberi diri untuk terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Ayat 17 mengatakan, usahakanlah. Artinya, ada satu upaya yang sungguh-sungguh. Ada semangat yang tinggi untuk menjadi pelaku firman itu. Untuk kita dapat hidup bijaksana di akhir zaman ini, kita membutuhkan suatu upaya atau usaha yang sungguh-sungguh di dalam hidup kita. Kenapa? Karena dunia selalu berusaha. Dunia selalu mencoba untuk menarik kita agar jauh meninggalkan Tuhan. Agar kita menjauhi Tuhan, agar kita meninggalkan Tuhan. Itulah yang ditawarkan oleh dunia. Banyak anak-anak Tuhan yang tersesat di dalam hidupnya. Karena mereka tidak memahami kehendak Tuhan. Mereka berjalan menurut pikiran atau kehendaknya sendiri. Bukan berjalan menurut kehendak Tuhan. Firman Tuhan katakan, kalau kita tidak mengenal dan memahami kehendak Tuhan, maka ia adalah orang-orang yang bodoh. Oleh karena itu hiduplah selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Kehidupan yang dikendalikan, kehidupan yang dikuasai oleh Roh Kudus sepenuhnya. Hal inilah yang akan memampukan kita untuk dapat hidup bijaksana. Tanpa kuasa Roh Kudus, tanpa Roh Kudus yang memimpin hidup kita, maka kita tidak akan mampu menghadapi tantangan, menghadapi bahaya, menghadapi ancaman, menghadapi kesulitan di zaman akhir ini. Yang berikutnya untuk kita dapat hidup bijaksana. Ayat 19 sampai 21 dikatakan, jagalah ucapanmu. Nah, di dalam tubuh manusia yang paling gampang itu masalah ucapan. Karena dikatakan lidah itu tidak bertulang. Jadi dengan gampang mengeluarkan kata-kata. Di dalam kehidupan sehari-hari, bukankah seringkali
pertengkaran, perselisihan terjadi, percekcokan terjadi di dalam rumah tangga, di tempat kerja, mungkin di gereja, mungkin di lingkungan masyarakat. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kita tidak bijaksana dalam berkata-kata. Dengan begitu mudah, begitu gampang, begitu cepat kita mencibirkan orang, kita mencemooh orang, kita menghina orang, kita mengolok-olok orang, kita menghakimi orang, kita membicarakan, menggosipkan, menyindir dan lain sebagainya. Semua ini adalah perkataan atau ucapan yang tidak baik, ucapan yang tidak membangun. Hal ini harus kita hindari. Hal ini harus kita jauhi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, agar kita dapat hidup bijaksana, kita harus menjaga ucapan kita. Mengapa kita kata-kata atau kalimat-kalimat yang kita keluarkan dari mulut kita itu, marilah kita menaikkan ucapan syukur. Perkataan kalimat kita gunakan untuk memuji Tuhan. Perkataan ucapan yang kita keluarkan itu mengeluarkan kata-kata berkat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui ucapan kita, kiranya kita selalu mengeluarkan ucapan atau kalimat yang selalu dapat memuliakan Tuhan. Melalui ucapan dan perkataan kita, bukan hujatan yang kita keluarkan, bukan sungur-sungur, bukan sumpah serapah, tetapi keluarkanlah kalimat dan ucapan yang penuh dengan hikmat. Ucapan kata-kata yang bisa membangun, yang bisa menguatkan orang. Oleh karena itu, mari kita perlu memperhatikan cara kita menyampaikan ucapan kita atau kata-kata kita. Mari kita memperhatikan tentang cara kita bertutur kata kepada sesama kita, bahkan kepada siapapun. Apa yang keluar dari ucapan kita juga menunjukkan apa yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu, jagalah ucapan kita. Hidup di dalam dunia ini sangat singkat. Dikatakan hidup di dalam dunia ini seperti uap yang sebentar hilang. Hidup di dalam dunia ini hanyalah sekali saja, tidak dua kali. Oleh karena itu, janganlah kita mengisi dengan hal-hal yang tidak berguna. Janganlah kita mengisi waktu kita, hidup kita ini dengan sia-sia. Di tengah situasi yang masih pandemi ini, mari kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bijaksana. Hidup selalu bersyukur sekalipun kita mengalami banyak masalah. Mungkin kita mengalami kekurangan, mungkin usaha kita menurun, pekerjaan kita mungkin hilang, kita sulit menjalani hidup ini. Tetapi marilah tetaplah menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana. Hidup selalu dapat memuliakan Tuhan, baik melalui ucapan kita, di dalam bersikap, di dalam perbuatan maupun tindakan kita. Hendaklah semuanya itu bisa mencerminkan karakter Kristus. Di tengah tantangan saat ini, yaitu virus corona, COVID-19 ini, marilah kita terus dengan bijak di dalam mengatur keuangan kita. Kita dengan bijak menjaga kesehatan kita.
Dengan bijak kita harus terus menjadi anak Tuhan yang setia, menggunakan waktu dengan taat, dan kita selalu berserah kepada kehendak Tuhan. Dengan bijak kita selalu dapat menaikkan syukur kepada Tuhan walaupun situasi itu sulit. Dan marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu dapat setia menjalani kehidupan ini apapun yang sedang terjadi. Di tengah kesulitan penderitaan yang kita hadapi, tetaplah terus menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang selalu hidup bijak di dalam menghadapi akhir zaman ini. Hanya orang yang bijak yang dapat dan mampu menghadapi kesulitan, ancaman, bahaya akhir zaman ini. Kita harus ingat, Yesus Kristus adalah penolong kita. Dia adalah penghibur kita. Dia adalah kekuatan bagi kita. Dia adalah satu-satunya pengharapan kita di dalam dunia ini. Dan ingat, ketika kita selalu menjalin hubungan intim, Dia selalu berpihak dengan kita. Gunakanlah waktu yang ada untuk hal kekekalan, bukan untuk hal yang sia-sia. Tetaplah setia, tetaplah semangat di dalam menghadapi akhir zaman ini. Ada banyak kesulitan yang saat ini mungkin sedang kita alami, bahkan yang akan kita alami. Setialah, semangat. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar dan renungkan. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Biarlah kami boleh belajar dari firman Tuhan ini. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu dapat hidup bijak di akhir zaman ini. Seringkali Tuhan, dunia menghanyutkan kami. Tetapi biarlah kami boleh terus berdiri teguh di atas kebenaran firman-Mu. Dan kami tetap setia, taat, kami tetap dapat menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah Engkau pakai pada hari ini. Kiranya Engkau juga akan terus memampukan hamba-Mu dan memberkati hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita bagaimana kita harus hidup bijak di tengah dunia ini. Biarlah hidup bijak menjadi momen di mana kita terus mengingat kasih Tuhan dan menjadi respon di mana kita mengucap syukur untuk anugerah keselamatan yang boleh Tuhan berikan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian, ajar kami Tuhan. Ajar kami
bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Doksologi, doa berkat dan amin song dipersilakan untuk penginjil Nisma. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sidang jemaat saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi. Pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan duduk, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih, mari bersama-sama kita memperhatikan warta jemaat dalam sepekan ini.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.